Ketua Gus 4. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Gugus 4 Ibu Mahmunah, dan yang saya hormati juga seluruh anggota dari Gugus 4. Sebelumnya saya mohon izin di sini untuk menyampaikan pengalaman saya yang saya dapat dari pada saat saya mengikuti diklat selama 6 hari. Selama 6 hari ini saya mengikuti diklat. Tentunya di sana saya banyak mendapatkan materi. Ada mulai dari materi pertumbuhan dan perkembangan anak, pola asuh anak, perencanaan pembelajaran mendalam, dan masih banyak lainnya. Tapi poin saya di sini saya ingin berbagi pengalaman, yaitu tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Pastinya di sini ibu-ibu sudah tahu apa sih perencanaan pembelajaran mendalam itu. Perencanaan pembelajaran mendalam ini perencanaan pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi di setiap lembaga ini harus punya perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi kita sebagai guru tidak hanya asal dalam memberi pelajaran kepada murid. Contohnya setiap harinya kan pelajaran mendalam ini lebih tepatnya itu RPM ya, rencana pembelajaran mendalam yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi ibu guru tidak asal dalam memberi pelajaran. Takutnya karena kita tidak punya rencana pembelajaran, jadi ibu guru bingung setiap harinya dalam memberi pembelajaran. Jadi tidak hanya mewarnai, menulis atau mengenal angka, tidak hanya itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang ada, susunan yang ada dalam perencanaan pembelajaran atau penyusunan RPM. RPM sendiri di sini ada rumusnya. Rumusnya itu ada 8, 3, 3, dan 4. Apa sih dari angka 8, 3, 3, 4 ini? Yang pertama yaitu 8. Ada 8 dimensi profil lulusan, yaitu ada keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Di mana dalam pembuatan RPM itu minimal harus ada 3 DPL ini, dimensi profil lulusan ini. Selanjutnya 3 prinsip pembelajaran. 3 prinsip pembelajaran ini ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang pertama berkesadaran. Berkesadaran di sini maksudnya kita sebagai guru juga ikut mempersiapkan apa sih yang akan kita siapkan dalam proses pembelajaran hari ini. Misalnya hari pertama kita akan belajar tentang pelangi misalnya. Nah, di situ kita menyiapkan, kita sebagai guru juga menyiapkan ya, apa saja sih yang akan kita butuhkan, mulai dari misalnya alat, media, ataupun bahan. Selanjutnya itu bermakna. Bermakna di sini kita sebagai guru memancing murid untuk aktif menyampaikan pengetahuannya tentang pelangi misalnya. Biasanya kan kita menjelaskan, entah itu kita menyiapkan gambar pelangi atau menonton video, kan biasanya murid itu aktif kalau dia tahu aku pernah melihat pelangi gitu kan, biasanya seperti itu ibu-ibu. Nah itu di bermakna ini kita memancing siswa untuk mengaplikasikan pengetahuannya. Yang ketiga itu menggembirakan. Menggembirakan di sini dalam proses suasana pembelajaran. Kita membuat suasana pembelajaran itu menyenangkan, positif, berkreasi, dan juga memotivasi. 3 selanjutnya yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini ada 3 poin juga. Ada memahami, mengaplikasikan, dan juga merefleksi. Memahami
fase awal pembelajaran, pembukaan, bisa penerapan SOP pembukaan, atau seperti yang tadi kita memancing pengetahuan murid, itu masuk memahami. Yang kedua itu mengaplikasikan. Kita mengajak murid untuk melakukan aktivitas pembelajaran kayak seperti tadi. Contohnya misal kita akan pembelajaran kita hari ini mengenal pelangi. Misalnya kita bisa bereksperimen untuk mengetahui warna-warna pelangi atau proses terjadinya pelangi, seperti itu ibu-ibu. Yang ketiga itu merefleksi. Merefleksi ini akhir. Kita sebagai guru mengevaluasi. Kita bisa mengamati proses pembelajaran kita hari ini itu bagaimana terhadap murid. Yang keempat kan ada 8, 3, dan 4. Nah, 4 yang terakhir ini kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini ada 4, ada praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Yang pertama ini praktek pedagogis. Praktek pedagogis ini strategi yang digunakan ibu guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini hubungan dinamis dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya bisa melibatkan guru dan murid, bisa melibatkan orang tua atau mungkin mitra yang profesional, misalnya bekerja sama dengan pihak puskesmas atau yang lain-lainnya. Yang ketiga lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini proses pembelajaran kita tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas, atau ada tempat-tempat lain yang mendukung proses pembelajaran kita hari itu. Yang keempat dan yang terakhir itu pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital di sini seperti memegang peran penting aslinya dalam proses pembelajaran. Apalagi di era yang seperti sekarang semuanya serba digital. Kita bisa menggunakan media teknologi, misalnya ada HP atau laptop, atau mungkin sekarang ada bantuan dari IFB, ya itu bisa digunakan. Tetap dalam konteks pembelajaran, misalnya menonton video tentang pelangi, kita bisa menggunakan IFB ini. Atau kita juga bisa belajar sambil bermain game. Kita bisa menggunakan Gemini atau AI yang kemarin dijelaskan ya pada rapat sebelumnya. Seperti itu ibu-ibu. Nah ini 8334 ini ada yang poin-poin yang ada dalam pembuatan RPM. Yang terakhir itu ada asesmen atau penilaian. Tentunya setelah ada perencanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran, yang terakhir itu harus ada penilaian kita dari guru untuk siswa, untuk murid. Di sini dalam penilaian perkembangan anak ini ada 2, ada teknik dan instrumen. Ada teknik dan instrumennya. Tekniknya sendiri dalam penilaian ini ada 3, ada teknik observasi, ada teknik kinerja, ada juga teknik portofolio. Dari teknik observasi ini kita bisa mengamati proses pembelajaran kita secara langsung terhadap anak-anak. Jadi kalau kita menggunakan teknik observasi ini, kita benar-benar langsung mengamati, melihat, mendengar. Jadi bukan hanya asumsi dari guru melakukan penilaian ini. Yang kedua itu teknik kinerja. Teknik kinerja ini biasanya ada di dalam inti pembelajaran. Karena teknik kinerja ini berisi kita sebagai guru memberikan kegiatan kepada murid, bisa praktek, bisa kita membuat karya atau melakukan eksperimen atau apapun itu. Biasanya ada di inti kegiatan. Kita bisa menggunakan teknik kinerja ini. Selanjutnya itu teknik portofolio. Teknik portofolio ini berisi dokumen hasil penilaian capaian siswa, karena di teknik portofolio ini bisa didukung dengan foto atau yang lainnya.
Selanjutnya setelah teknik itu ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini ada 4 poinnya. Ada checklist, ada anekdot, hasil karya, dan rubrik. Yang pertama checklist. Checklist ini biasanya berupa tabel. Bisa berupa tabel di mana setiap kolomnya itu ada tujuan pembelajaran yang sudah kita buat di awal. Selanjutnya itu ketercapaian proses pembelajaran. Nah, di situ biasanya ada kolom di sebelahnya itu untuk kita bisa dari ketercapaian pembelajaran itu kita tulis. Misalnya anak bisa mengenal warna pelangi. Nah, itu anak bisa atau tidak. Jadi kita tinggal mencentang gitu. Itu instrumen checklist. Yang kedua itu anekdot. Anekdot ini berisi catatan khusus. Catatan singkat yang bisa kita amati dari proses pembelajaran. Misalnya ada perilaku atau kata-kata yang menarik yang paling menonjol dari anak itu. Yang ketiga ini hasil karya. Hasil karya di sini misalnya kita dalam proses pembelajaran kita melakukan praktek. Nah, di sini instrumennya kita bisa menampilkan hasil karya. Yang keempat, rubrik. Rubrik ini hampir mirip dengan checklist. Biasanya juga berupa tabel. Ada tujuan pembelajaran, ada kriteria pencapaian pembelajaran juga, dan di sebelahnya biasanya juga ada penilaian. Tapi di sini bukan direntang. Contohnya itu seperti MB, BB, BSH seperti itu. Itu contohnya dari rubrik. MB masih berkembang. Ya, MB masih berkembang, BB belum berkembang, dan juga BSH ya, berkembang sesuai harapan. Ya, ada juga ya seperti itu ibu-ibu. Kalau yang checklist itu kita metodenya cuma tentang, kalau yang rubrik itu ada keterangan. Ya, cukup sekian pengalaman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.